Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Gibran Rakabuming Raka terbuka lebar untuk menjadi cawapres jika gugatan batas usia capres-cawapres diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Partai Gerindra juga mendukung gugatan batasan usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun. Menurut Habibur Rahman, perubahan batas usia menjadi 35 tahun akan menguntungkan generasi muda. Lalu, akankah Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusannya sebelum masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU? Jika peluang itu terbuka, maka siapa di antara Ganjar dan Prabowo yang paling potensial berpasangan dengan sosok generasi muda yang merupakan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka? Kalau Mas Hanta melihat peluang Gibran ini bagaimana, Mas? Ya, memang belum otomatis ya, Andrew. Antara judicial review MK itu ada dua kemungkinan, akan dimenangkan, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan maka tidak relevan lagi kita bicara Mas Gibran karena terkait usia. Tapi kalau dikabulkan oleh MK juga belum otomatis pasti Mas Gibran akan menjadi cawapres salah satu capres. Pasti ada pertimbangan kalkulasi politik oleh Pak Jokowi yang punya pengalaman politik memenangkan pertarungan 4 kali, Pilpres 2 kali, peluang kemenangan akan diukur. Jadi ada dua kemungkinan akan menang dan akan maju betul-betul menjadi cawapres atau tidak, begitu kira-kira. Nah, tapi yang menurut saya menarik, kenapa sih faktor Jokowi ini sangat penting sebelum kita bicara Mas Gibran, seolah-olah semua partai, bukan seolah terlihat sekali berebut berkah elektoral dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya ingin berangkat dari 3 hal yang menyebabkan kenapa Gibran menjadi salah satu epicentrum politik di kontestasi Pilpres kita. Satu, Pak Jokowi memiliki datanya, approval rating, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu kan cukup tinggi. Bukan cukup, tapi tinggi. Berkisar 75-80%, Andrew. Beda ceritanya kalau rata misalnya hanya 50-60. Sehingga popularitas dengan tingkat approval rating yang tinggi ini membuat Jokowi menjadi penting, menjadi rebutan partai politik. Itu satu. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi juga memiliki mesin elektoral yang bisa diandalkan di luar partai politik. Jejaring relawan dan seterusnya yang terbukti memenangkan kontestasi Pilpres 2 kali. Ini juga menjadi seksi, menjadi rebutan para partai dan para calon. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres sedang berlangsung 2024. Karena itu secara langsung atau tidak langsung faktor Pak Jokowi menjadi penting. Jokowi effect ini menjadi penting dalam konstelasi 2024 mendatang. Suka atau tidak suka kita perhatikan. Nah, persoalannya Pak Jokowi itu dibatasin konstitusi, tidak maju lagi. Beda kalau bisa 3 periode. Yang kedua, Pak Jokowi juga sebagai kepala negara pemerintah tidak elok, tidak etis, tidak elegan untuk menyampaikan dukungan secara langsung kepada salah satu, meskipun bisa dipisahkan sebagai kader partai dan seterusnya. Nah, karena itu yang paling representasi paling kuat kepada sosok Jokowi adalah Gibran hari ini. Itulah sebabnya Mas Gibran menurut saya menjadi pertimbangan penting, baik dalam konteks untuk menyolidkan koalisi atau memang untuk menangkan pertarungan, untuk berebut berkah elektoral tadi. Nah, semuanya terutama dari 2 kubu yang kita bicarakan hari ini, itu memang menyasar Pak Mas Ganjar itu ya menurut saya karena faktor Jokowi. Tadi Bang Andre, oke, betul, saya setuju dari sisi kinerja Mas Gibran, Wali Kota Solo, muda dan seterusnya, punya terobosan satu. Iya. Yang kedua, Gibran merepresentasikan gaya kepemimpinan anak muda. Dia tahu apa kebutuhan anak muda dan seterusnya. Itu nomor 2. Tapi yang paling penting di atas 2 hal itu menurut saya, karena Gibran terrepresentasi kuat dari sosok Jokowi. Jadi faktor Jokowi inilah yang saya kira yang menjadi rebutan bagi keduanya. Kalau dari sisi Mas Ganjar saya kira irisannya sama ya, ceruk pemilihnya. Saya setuju dengan Bang Pandana Baban. Ya hampir mustahil lah kira-kira memasangkan. PDIP punya kalkulasi, nggak mungkin memasangkan dari partai yang sama, basisnya sama. Tapi peluang terbesar, seperti Bang Andri sampaikan tadi ada banyak-banyak nama. Menurut saya memang paling kemungkinannya ada di cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Apalagi para ketua umum misalnya mengusung nama, ada nama Bapak ketum ini, ketum itu, ketum ini. Nah, kingmaker, tanda petik kingmaker yang paling berpengaruh menentukan cawapres Prabowo ini, ada faktor Pak Jokowi bisa jadi diserang oleh para ketua umum, keluarlah salah satu opsi nama Gibran. Itu pun saya katakan akan diukur, ada peluang kemenangan dan seterusnya. Itu pun berpulang juga kepada Pak Jokowi dan Gibran. Artinya, tanda petik harus berpisah dengan PDI Perjuangan. Itu juga akan diukur lagi apakah peluang kemenangan. Tapi bisa jadi opsi lainnya yang terjadi ada skenario-nya,
MK mengabulkan, tapi Gibran tidak jadi cawapres, dan itu juga menunjukkan kredibilitas Pak Jokowi naik. Ternyata dibuka peluang, kenapa Mas Gibran juga tidak maju? Itu positif juga. Jadi saya kira Andrew, Sera, potensi yang disampaikan Mbak Puan kalau tadi saya jawab Andrew tadi apakah ini serius dan seterusnya, saya kira ya Mbak Puan mungkin mengapresiasi, mengirim pesan ini mengapresiasi ada kader bagus namanya Gibran dan seterusnya, milik PDIP loh, kira-kira satu itu. Yang kedua, ini bagiannya protektif untuk menjaga, karena kan ditarik-tarik oleh partai-partai lain, dijaga juga, disebutkan ada nama AHY cawapresnya Ganjar, ada nama Caimin, semua nama-nama di luar lingkaran PDIP termasuk kerang Gibran disebutkan. Nah, itu saya kira bagian dari itu. Dan terakhir adalah pesan juga bahwa Gibran adalah milik PD Perjuangan. Jadi kalau mau melamar Gibran harus berbicara atau berkomunikasi dengan PD Perjuangan. Tapi di luar itu tetap berpulang pada Pak Jokowi menurut saya yang menentukan itu. Episentrumnya itu ibarat matahari, sumber cahayanya ada di matahari, satelitnya, bulannya itu pantulannya namanya Gibran. Mas Hanta tadi mengatakan bahwa akan terjadi paling tidak posesif lah dari PDI Perjuangan karena Gibran saat ini sudah dibidik oleh partai-partai lainnya, salah satunya Gerindra. Nah, tapi paling tidak jika memang akhirnya Prabowo berpasangan dengan Gibran, artinya dalam posisi Pilpres 2024 ini pasangan ini sangat tidak terkalahkan begitu, artinya sudah selesai pemilu, sudah putusannya akan banyak pemilih yang memilih mereka begitu? Saya kira politik masih 6 bulan itu masih dinamis ya, terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau dikatakan punya potensi besar memenangkan, iya. Karena dari sisi dua figur ini kan dibandingkan misalnya Ganjar sama Gibran, itu kan di basis yang sama, partainya sama, basis sama-sama di Provinsi Jawa Tengah terbesarnya. Beda dengan Prabowo dan Gibran. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran itu saling melengkapi memang, komplementer dari sisi partai, basis demografisnya, dan seterusnya. Itu mungkin melengkapi. Nah, dari sisi inilah punya potensi kemenangan kalau dipasangkan, tapi tetap ada plus minusnya. Bukan semuanya ibarat manfaat dan mudarat politiknya. Manfaat politiknya iya, seperti saya katakan tadi, elektoral, tapi ada yang harus diantisipasi. Kesan misalnya Pak Jokowi yang tadi dikhawatirkan misalnya ternyata meninggalkan PDIP dan seterusnya. Ada dampak yang juga harus dihadapi. Tapi dari semua itu kalau bisa dianalisa sementara memang potensial. Apalagi di internal Pak Prabowo itu kan banyak partai, ada di luar Gerindra ada sudah 3 partai, ada Erlangga, ada Zulkifli Hasan, ada Pak Gus Muhaimin. Nah, 3 orang ini mungkin kecil kemungkinan bisa jadi adalah orang-orang yang mungkin menjadi preferensi Pak Jokowi. Bisa jadi Mas Gibran kalau ada potensi misalnya mengkalkulasi kemenangan dan MK mengabulkan, atau misalnya Erick Thohir. Jadi saya kira dinamika ini yang nanti akan arahnya saya bisa mengatakan karena potensi approval rating, kemudian tadi itu 3 fitur kekuasaan elektoral, opini publik, dan mesin politik tadi, 2024 mendatang menurut saya Jokowi semakin mewarnai. Secara langsung maupun tidak langsung ya, bukan secara aktif Pak Jokowi dianggap ikutan, bukan. Makna dalam pengaruh dalam dinamika politik elektoral kita, Sera. Jadi soal cawapres ya, kalau kita bicara tentang analisis kingmaker dari kalau petanya tripolar, 3 kutub. Kutub pertama PD Perjuangan ya pasti penentu veto playernya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Bisa jadi mengajak Pak Jokowi atau siapapun membicarakan, tapi tetap yang paling menentukan Pak adalah Ibu Mega. Siapa cawapresnya Ganjar? Kalau bisa bicara Pak Prabowo dari para ketua umum, kalau kita tidak bisa pungkiri adalah partai-partai di dalam pemerintahan semua, faktor Pak Jokowi, kingmaker yang kedua sangat menentukan siapa yang seperti saya katakan sebutkan nama tadi, ada Erick Thohir selain Gibran dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu porosnya Mas Anies Baswedan, ada Pak SBY dan Pak Surya Paloh, antara AHY atau bukan AHY, kecenderungannya beda. Perolehan sementara, Mas Hanta Yuda. Jadi ini poinnya saya kira tergantung pada mereka. Kami ingin tahu kalau untuk perolehan sementara Anda melihat figur mana yang memiliki potensi dan juga elektabilitas tertinggi saat ini? Gimana? Cawapres, untuk cawapres yang elektabilitasnya tinggi, kemudian jadi perebutan. Data terakhir ya di beberapa lembaga survei termasuk kami Poltreking Indonesia memang tertinggi. Gibran memang belum masuk top 3. Memang paling tinggi itu Erick Thohir, yang kemudian selain Erick Thohir ada Ridwan Kamil, kemudian ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno,
AHY, tapi Gibran juga sudah angka di lumayan ya, di menengah, di figur yang baru. Tapi di luar faktor elektoral, bagi Gibran tidak bisa analisanya kita lihat Mas Gibran dari sisi elektabilitas elektoral saja, tapi harus dilihat juga tadi faktor Pak Jokowinya, Jokowi efek. Kalau kita ingin melihat Pak Jokowi akan menegas, semakin terang dukungannya agak sulit. Kalau sekalipun yang akan menjadi cawapres misalnya siapa, Pak Erick Thohir atau siapa, tapi beda kalau ternyata misalnya Gibran maju jadi cawapres siapapun, itu tanpa digas pun itu sudah jelas dan terang pasti dukungan Pak Jokowi kemana. Nah, jadi saya kembali ke jawaban saya ke Andrew tadi, ya secara elektabilitas per hari ini tiga besar, kalau tertinggi Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil yang kedua, kemudian termasuk Mas Gibran saya kira ada Bu Kofifa, ada Pak Mahfud MD dan nama-nama lainnya saya kira. Di luar itu di bawah nama yang saya sebutkan.